Aduh, dunia ini penuh dengan sandiwara. Panggung sandiwara yang diperankan oleh Ferry dan Vena kali ini. Oke? Halo Sobat Fakta 5D, bertemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Dr. Lita Gading kembali bersuara soal video viral dari Ferry Irawan yang meminta maaf kepada Vena Melinda sampai bersimpuh di kaki Vena Melinda. Video itu pun akhirnya viral usai ditunjukkan oleh anak dari Vena Melinda, yaitu Ferrell. Waktunya itu awalnya di podcastnya Denny Sumargo, namun kemudian pada bagian itu dipotong. Dan Dr. Lita Gading menyorot aksi ini setelah kemarin menyorot Vena Melinda yang juga histeris menangis di beberapa stasiun televisi. Di sini Lita Gading mengatakan bahwasannya dunia panggung sandiwara dan aktornya adalah Vena dan Ferry Irawan. Dalam captionnya, Dr. Lita Gading mengatakan sedih itu pakai hati, bukan ekspresi, jadinya seperti ini dengan emotikon tertawa. Nah, bagaimanakah Dr. Lita Gading menyorot ekspresi Ferry Irawan saat menangis meminta maaf kepada Vena Melinda? Yuk kita simak saja di 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya di sini. Dan jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Aduh, dunia ini penuh dengan sandiwara. Panggung sandiwara yang diperankan oleh Ferry dan Vena kali ini. Oke? Gini ya, banyak sekali orang yang stage ke saya dan mengirimkan video berupa tangisannya Ferry. Oke? Saya akan analisa. Tangisan tanpa air mata bisa karena medis, bisa juga karena psikologis. Kalau medis, apabila matanya itu rusak, mata itu sakit, karena kelenjar air matanya mungkin ada masalah, bekas operasi dan sebagainya. Dan yang kedua adalah karena psikologis. Kenapa? Karena seseorang, hal yang dia terima atau yang dia alami belum menyentuh perasaannya, atau permasalahan itu menurut dia belum mencapai di titik kesedihan, maka air mata itu tidak keluar. Seperti itu. Jadi jangan terlalu berlebihan untuk meratapi nasib. Jangan terlalu berlebihan untuk meminta maaf. Hormati diri Anda, jaga wibawa Anda di mata istri. Karena bagaimanapun juga seorang istri atau seorang suami terhadap istrinya, dia akan bisa dihormati apabila dia memperbaiki perilakunya dengan cara meminta maaf dalam hati dan kepada Tuhan untuk benar-benar memberikan satu sikap dan perilaku Anda dalam perubahan yang begitu dahsyatnya. Itu yang terbaik. Orang melihat seperti ini bukannya merasa iba, malah ketawa, malah mencibir. Jadi menurut mereka itu kamu malah justru dianggap gak ada harganya. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya sudahlah, jangan kalian expose lagi masalah seperti ini. Hadapi permasalahan ini dengan lapang dada karena ini sudah terjadi. Dan jangan sampai hal ini terulang kembali. Karena hal ini kan sudah bukan satu kali masalah ini. Sebelumnya kan sudah pernah. Jadi hati-hati dengan tindakanmu. Oke? Salam Lita. Ini terjadi apa? Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Makan sendiri. Di Pemalang, Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah, dia lontakan tuh. Kita kayak lihat, ini lihat, ini bibir berdarah di depan ya.
kemudian tanggal 7 sampai berdiri bagaimana Pak ceritanya? Ya, jadi di Komisi Perusahaan Perhutanan Nah, seperti itu ya guys, terjadi percekcokan katanya gitu ya. Saya salut sih dia datang dengan pengacaranya yang lumayan juga pengacaranya membuat si Ferry ini pede ya, percaya diri akan mengungkapkan kronologis ceritanya gitu loh ya. Ini jadi harus fair gitu loh. Istilahnya Vena kan sudah menceritakan versinya dia. Nah, sekarang menceritakan versinya dia Ferry dong gitu. Itu harus gitu, harus dibicarakan dan harus ada bukti-bukti yang otentik untuk menguatkan. Kalau menurut saya visum ini sangat penting ya. Jadi kita tunggu aja hasil visumnya seperti apa. Apakah benar ada tulang yang rusak di dalam di hidungnya sehingga mengeluarkan darah? Karena bisa saja mimisan ya. Karena tekanan stres, kemarahan yang terus katanya habis dari acara ya di luar yang hingga akhirnya sakit, mungkin saja kena panas, bisa saja terjadi karena ada bleeding gitu ya dalam pendarahan gitu. Nah, kita harus tahu ya bahwa yang namanya percecokan ini itu kan dipicu oleh kedua orang nih, kedua belah pihak, bukan hanya satu orang saja. Menurut saya Ferry juga harus benar-benar membuktikan gitu loh yang sebenar-benarnya. Seperti tadi tuh dia tunjukkan bukti transfer dia, bagaimana dia apa ya memberikan nafkah dan sebagainya. Ya nafkah seorang influencer kan kalau yang tidak sukses-sukses amat kan ya tahu sendiri kan gitu ya berapa sih gitu kalau dihitung kalau gajinya Vena mungkin tidak sebesar Vena gitu kan. Tapi yang jelas itu kan sudah tahu dari awal harusnya pernikahan itu seperti apa gitu. Dia itu siapa, pekerjaannya apa gitu. Ya sekarang menuntut tidak diberikan nafkah ya itu sih aneh dong kalau menurut saya gitu kan. Jadi ya jangan diada-adakan hanya karena ingin bercerai dan jangan diberikan sesuatu cerita yang aneh-aneh deh kalau menurut saya ya. Jadi harus fair dan jujur gitu aja. Itu yang guys, kalian masih ingat anak ini? Ini viral loh ya. Dia siswi SMP ya, siswi SMP ya, dan siswa. Dia menang dance sport. Nah, banyak sekali hujatan pro kontra. Kita menilik ya guys. Kita menilai dan kita memberikan satu inspirasi dalam masalah ini. Kasian kan? Kalau menurut saya dia itu adalah anak yang berprestasi, yang mengeksplor hobinya menjadi sesuatu yang positif dan bisa membanggakan sekolah dan Kabupaten Bogornya gitu ya. Artinya dia itu berkreasi ya, memberikan sesuatu kebanggaan terhadap semua orang yang nilainya positif gitu loh. Ini kan lomba, artinya itu positif dan dia menang gitu loh. Dia menang medali emas loh. Artinya ini nggak main-main. Kita harus dan patut mencontoh kepandaiannya. Ini non akademik ya maksud saya. Non akademik yang bisa memberikan satu inspirasi terhadap teman-temannya. Mungkin dia menunjukkan kepada teman-temannya di sini karena kan saya lihat tuh dia di lapangan ya. Dia berdansa dengan begitu bagusnya. Namun hujatan ini menurut saya, mohon maaf, ada sisi penilaian dari sisi agama barangkali. Karena yang berdansa ini berhijab, oke? Dan dia berdansa dengan lawan jenis, yaitu laki-laki. Yang mana barangkali ini tidak dibenarkan dari sudut agama, ya kan? Namun kita kan juga bisa melihat orang berhijab pun juga bisa dong berkreasi. Kalau itu dari sisi agama, dari sisi psikologis ya guys. Mohon maaf kalau saya salah. Tapi kalau dari pandangan psikologis tidak ada tuh kesalahan dimanapun dia, ya kan? Dia itu orang yang patut dibanggakan. Kita harus mencontoh dia dong, gitu loh. Generasi
micin sekarang ini, generasi Z, generasi milenial ini, harus kita kembangkan sisi kreativitas yang seperti ini, bukan hura-hura dan sebagainya. Kecuali kalau dia party, mabuk-mabukan, lalu dia berdansa pakai hijab, itu salah. Ini kan dia di posisi yang tepat gitu loh. Dia lomba dan lomba itu menang, yang akhirnya viral. Apa salahnya? Gitu loh. Jadi tolong ya, harus membedakan mana kreativitas dan mana yang harus dihujat. Oke guys, berpikirlah positif demi kemajuan bangsa kita. Salam Lita Gading.